Kita awali ta'lim kita dengan mengkaji kitab hadis arba'in. Pandangan saya masih di hadis yang ke-36. Ada di halaman 29. Pandangan saya ada di baris kelima dari atas. Bacaannya ada di tengah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Halaman 29 baris kelima dari atas. Sudah ada di penghujung hadis dari 42 hadis yang ada di hadis arba'in. Kita masih di hadis yang ke-36, halaman 29 baris kelima dari atas. Bacaannya waman satara musliman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wa man wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Arti kalimat ini hadis, siapa orang yang menutupi keburukan orang muslim, Allah tutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu bersama hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu arti hadis. Alhamdulillah, Allah karuniakan kepada kita, Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang baik. Karena ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah beri pemahaman tentang agama kepada kita. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik, maka dia diberikan kepahaman dalam agama. Kata kepahaman dalam agama, ya kita ngaji udah lama tapi banyak yang kita nggak paham. Tapi ketika kita terus ada dalam kajian, terus ada dalam majlis ta'lim, terus hadir mengikuti ya majlis-majlis yang ada, maka kalaupun hari ini kita belum paham, ketika nanti kita meninggal, Allah utus malaikat untuk mengajarkan kita ilmu. Sehingga ketika nanti di akhirat kita dibangkitkannya bukan seperti orang biasa, tapi dibangkitkannya kita menjadi orang alim di kelompok ulama-ulama. Yang kelompok ulama-ulama itu posisinya dengan kita jauhnya itu sangat jauh, 100 derajat. Bedanya 100 derajat. Kalaupun sama-sama di surga, bedanya 100 derajat, 100 tingkat. Satu tingkatnya saja itu bisa ditempuh perjalanan selama 500 tahun. Kalau 100 derajat, kayak apa jauhnya itu bedanya. Itu untungnya. Untungnya orang yang terus mau hadir majlis ilmu, ketika nanti dia meninggal, di kuburnya itu Allah utus malaikat untuk ngajarin dia. Mudah-mudahan itu terus Allah berikan hidayah taufik kepada kita semua sampai kita meninggal dunia, sehingga meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke kitab. Wa man satara musliman. Siapa orang yang menutupi seorang muslim, apa yang dia tutupi, satara auratahu, dia tutup auratnya, dia tutup kemaluannya, auyubahu, atau dia tutup aibnya, jeleknya, ya, auzallatahu, atau dia tutup itu kesalahannya, ya, ditutup kesalahannya. Siapa orang menutup saudaranya yang muslim akan auratnya, akan aibnya, akan jeleknya, kesalahannya, ya, cacatnya, dia tutup. Ya, dia nggak buka-buka, dia nggak ceritain sama orang. Ya, dia tahu persis, dia tahu jeleknya, dia tahu buruknya, bahkan Betawi bilang dia tahu belangnya, tapi dia tutup. Ya, tapi penutup ini khususan man laisa ma'rufan bil fasadi wasar. Ya, terlebih khusus ini yang kita tutup adalah orang yang tidak terkenal akan kejelekannya, kerusakannya, dan keburukannya. Kalau yang udah nyata-nyata kejelekannya, kerusakannya dalam agama, itu masih boleh kita omongin, boleh kita jadikan contoh orang-orang yang jelek seperti Firaun,
Ya, seperti Fir'aun. Nah, kita ceritain kejelekannya boleh, karena orang yang udah kerusakannya jelas, ya keburukannya jelas, itu boleh kita ceritain, kita sebut. Ya, kita sebut ya namanya itu boleh, nggak jadi gibah, ya nggak jadi fitnah. Tapi kalau yang nggak kelihatan banget kerusakannya, nggak kelihatan banget kejelekannya, tetap kita wajib menutupi aibnya, menutupi kejelekannya, menutupi kesalahannya. Kalau itu yang kita lakukan, kata Nabi, satarahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Maka orang tersebut akan Allah tutup aibnya, Allah tutup auratnya, Allah tutup kesalahannya, Allah tutup semua kealpaannya, kehilapannya, Allah tutup. Di dunia wal akhirah, bahkan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa ketika kita menyingkap keburukan orang lain, kebalikannya. Ketika kita menutupi keburukan orang lain, kita akan ditutupi kebaikan kita. Bahkan kata Nabi, di dunia wal akhirah, ya di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa Allah menutupi keburukan dia, yang menutupi keburukan orang lain? Ya, dengan cara apa Allah tutupi aibnya dia, yang menutupi aib orang lain? Ya, bi anla yabdohahu, dengan cara Allah tidak membuka aibnya. Allah nggak tampakin aibnya, Allah nggak tampakin kejelekannya, Allah tutup. Ya, kalaupun setiap kita itu pasti punya aib, pasti punya celah, pasti punya keburukan. Ya, pasti punya. Tapi Allah tutupin. Di dunia Allah tutupin aibnya, di dunia Allah tutupin kesalahannya, di dunia Allah tutupin kekurangannya. Wala yu'agibuhu ala ma farata minhu, bahkan dia itu mendapat siksa dari apa yang pernah dia lakukan dari kesalahan-kesalahan tadi. Nah, itu untungnya. Ya, kesalahannya, dosanya itu karena dia menutupi dosa orang lain, kesalahannya karena dia menutupi kesalahan orang lain, aibnya karena dia menutupi aib orang lain. Itu Allah enggak ganjar dengan balasan berupa siksa. Itu untungnya. Sehingga wafil hadisi, sehingga dalam hadis kata Nabi, man kasa musliman arian kasahullahu min khudril jannah. Siapa orang yang menutupi, memakaikan pakaian kepada orang muslim yang telanjang. Kata-kata telanjang, orang-orang muslim yang butuh pakaian. Ya, orang yang butuh pakaian, dia kasih pakaian. Ya, orang-orang muslim yang telanjang, dia kasih pakaian, dia pakaikan orang muslim yang telanjang. Kasahullahu min khudril jannah, maka dia akan diberikan pakaian dari pakaian kebesaran surga. Yaitu pakaian kebesaran surga itu nanti pakaiannya itu berwarna hijau. Ya, jubahnya berwarna hijau. Min khudril jannah, tuh, min siyabihal khudr, yaitu dari pakaian yang berwarna hijau. Itu pakaian kebesaran orang-orang penduduk ahli surga. Wa fihi aydan, terdapat dalam hadis juga, la yaramruun min akhihi auratan wa yasturuha alaih illa dakhalal jannah. Bahkan kata Nabi, tidak ada seorang laki-laki yang melihat saudaranya akan kejelekannya, auratnya, wa yasturuha, maka dia tutup auratnya, dia tutup aibnya, dia tutup kejelekannya. Ya, yang dia tahu, dia lihat, illa dakhalal jannah, kecuali orang itu nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang lain kata Nabi, waroda man satara aurata akhihil muslim. Siapa orang yang menutup auratnya saudara yang muslim, saudaranya yang muslim auratnya dia tutup, kejelekannya dia tutup. Satarallahu auratahu yaumil qiyamah, dia nanti akan ditutup aibnya, auratnya di hari kiamat. Kebalikannya, wa man kasafa aurata akhihil muslim. Siapa orang yang menyingkap, membuka ya aurat saudaranya yang muslim, kejelekan saudara yang muslim, aib saudaranya yang muslim, kasafallahu auratahu hatta yabdahahu biha fi baiti, sehingga Allah buka itu, Allah bukakan ya auratnya, sehingga dia itu terbuka auratnya, bahkan di rumahnya sendiri, di kampungnya sendiri, di daerahnya sendiri. Nah, itu balasannya. Maka kata Nabi itu al jaza min jinsil amal. Balasan itu bergantung dengan perbuatan. Ya, ketika kita menutupi kejelekan orang, Allah tutupi kejelekan kita. Ketika kita menyingkap kejelekan orang, Allah singkap kejelekan kita. Mau tidak mau, ya percaya nggak percaya itu akan terbukti.
Ada sebuah kabar gembira bisaratun liman satara muslimah. Satu kabar gembira terhadap orang yang menutupi aibnya seorang muslimah, seorang perempuan yang muslimah. Dihikayatkan wahukia ana rajulan nama lailatan. Ada seorang laki-laki ketika dia tidur di waktu malam. Bara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manami. Tiba-tiba dia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Ya, berjumpa dengan Nabi dalam tidurnya. Kalau berjumpa dengan Nabi dalam tidur itu benar. Ya, bukan bohong, bukan khurafat, bukan kerjaan setan. Gak bisa. Kalau mimpi ketemu Nabi itu ya iya. Mimpi ketemu Nabi ya benar. Karena kata Nabi itu man ra'ani fil manam ka'anna ma ra'ani fil yaqdah. Siapa orang yang melihat aku mimpi bertemu dengan aku di dalam tidurnya, maka sama dengan dia berjumpa dengan aku di saat dia melek. Ya, kenapa begitu? Fa inna syaitana la yaqdiru an yatamatsala bi. Karena setan nggak mampu yang menyerupai aku. Nah, ini laki-laki mimpi ketemu Nabi, dalam tidurnya berjumpa dengan Nabi. Faqala, Nabi bersabda kepadanya, Nabi berkata kepadanya, ya fulan, wahai fulan, gum min manafik wasafir ila baldati kada. Wahai fulan, Nabi panggil si fulan lagi tidur, dibangunin nama Nabi. Bangunlah dari tidurmu, kemudian kamu pergi ke sebuah daerah, ke daerah Anu, kata Nabi. Kamu bangun dari tidur, kemudian pergi ke daerah Anu. As'al biha an fulani al-Ma'dawi. Cari orang yang namanya Fulan al-Ma'dawi. Cari di daerah itu. Ya, apa kata Nabi? Fa'akrihu minnis salam. Sampaikan salam dari aku. Luar biasa. Orang dapat salam dari Nabi, kita dapat salam dari camat aja kita girang banget. Dapat salam dari wali kota aja kita girang banget. Dapat salam dari presiden luar biasa bangganya. Ini yang kirim salam Nabi. Ya, fa'agri minnis salam. Fa'agrihu minnis salam. Sampaikan salam dari aku. Katakan kepadanya, kata Nabi. Wa qullahu. Katakan kepada si Fulan. Ya, Fulan al-Ma'dawi. Apa ucapannya? Qullahu. Katakan kepadanya. Anta rafiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Salamnya Nabi sampein, bilangin kabar gembira, engkau itu temannya Rasulullah nanti di surga. Oh, luar biasa ini orang. Ya, dapat salam bukan sekedar salam doang, tapi berita gembira bahwa laki-laki itu, kata Nabi, adalah engkau temanku nanti di surga. Sampein itu. Nah, akhirnya dia kaget. Dia langsung terbangun. Ya, langsung terbangun. Mimpi sama Rasulullah, suruh sampaikan salam sama si Fulan al-Ma'dawi. Ya, sampaikan salam bahwa orang itu adalah temannya Nabi nanti di surga. Nah, kemudian falamastaiqadha min manami. Tatkala dia bangun dari tidurnya, safar ilaih. Dia cari itu kampung. Dia cari itu orang. Ya, fawajadahu. Kemudian ditemuin itu orang, langsung ketemu. Ya, langsung ditunjukkan. Lam ya'mal khairan fi nahari, maka itu orang hari itu belum berbuat apa-apa. Ya, belum sedekah, ya, belum berbuat baik di pagi itu. Ya, belum ibadah lagi, belum sholat isyraq, belum sholat duha. Nah, belum sempet. Nah, tapi ya fa'alamahu bidzalika. Dikasih kabar gembira itu, wasa'alahu an amalihi. Kamu punya amal apa? Sehingga Rasulullah sampaikan salam, kirim salam bahwa engkau adalah temannya di surga. Ya, engkau punya amal apa? Apa kata laki-laki itu? Faqala lahu, dia katakan tazawwajtu imra'atan. Saya menikahi seorang perempuan. Ya, menikahi seorang perempuan. Falamma dakhaltu biha, tatkala saya lakukan hubungan dengan dia, ternyata dia sudah hamil 9 bulan. Ya, kata ini laki-laki. Ini perempuan yang baru saya kawinin, baru saya nikahin. Tatkala saya malam pertama saya lakukan hubungan sama dia, ternyata dia sudah hamil 9 bulan. Ya, bukan dengan saya, dengan laki-laki lain. Di malam itu juga fawaladat indi waladan min awwali lailah. Di malam pertama saya menikah, itu istri saya melahirkan anak laki-laki. Nah, ini cerita dia, melahirkan anak laki-laki. Fasatartu alaiha, tapi saya tutup. Saya tutupin kejelekan itu istri saya. Saya tahu dia hamil 9 bulan pasti bukan dengan saya. Pasti dengan laki-laki lain. Pasti itu hasil hubungan gelap. Pasti itu hasil perzinahan. Tapi saya tutup. Saya nggak marahin istri saya.
saya nggak marahin mertua saya nggak malahin orang tua saya nggak cerita sama siapa-siapa, saya tutup itu, saya tutup rapat-rapat. Malam amdoha, ya kemudian itu juga sama, saya nggak buka sama sekali, saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Cuman saya bingung, baru nikah tadi siang, malam bisnis, saya beranak, saya bingung. Akhirnya saya dapat inspirasi, Pak Khadsul Walada, saya bawa itu anak. Ya wajitu bihilil jami, saya bawa ke masjid, mau salat subuh dibawa ke masjid, itu bayi. Ya mau salat subuh saya bawa ke masjid, itu bayi. Ya saya bawa ke masjid, wajalas tuh ya antadirun nas. Setelah itu saya nunggu orang, habis sholat itu mau sholat saya taruh di depan, itu bayi digeletakin di halaman masjid, di beranda masjid, di depan masjid, halaman masjid, di pelataran masjid. Saya taruh itu, yaitu bayi di situ. Nah, tatkala orang bubar dari sholat subuh, falama hadur ila sholat subuh, tatkala orang datang untuk melakukan sholat subuh, tasara'u ila akhdil walad, orang lihat ada bayi di depan masjid. Ya ada bayi di depan masjid, mereka semuanya bergegas pengen ambil itu anak. Buat saya aja, buat saya aja, buat saya aja. Nah, itu orang semuanya berebut karena mungkin bayi itu wajahnya tampan, putih, cakep itu anak. Orang akhirnya ya pada berebut itu pengen ambil. Fahalab tubit tolak, ya mayakhuduhu illa ana. Saya sudah berjanji sama nih anak, kamu saya taruh di masjid, ini cuman sekedar menutupi aibmu saja. Saya bersumpah terhadap itu bayi, waktu saya gendong, saya bawa ke masjid, saya sudah sumpah, kamu nanti akan saya ambil, ini cuman siasat saja. Taruh di masjid, orang pada pengen ambil, tapi saya sudah bersumpah, nanti saya yang ambil. Ya, fa'akhadtuh. Ya waradtu ila ummi. Kemudian itu bayi orang pada mau ambil, kata dia jangan, saya aja yang ambil. Kebetulan saya baru menikah. Ya saya sudah pengen punya anak, buru-buru pengen punya anak, jadi saya aja yang ambil. Akhirnya orang tahu dia baru nikah kemarin. Ya baru nikah kemarin, dia pengen asuh itu anak. Udah dia ambil, fakhadtu waradtu ila ummi, saya ambil itu bayi, saya bawa pulang lagi, saya kasih emaknya. Saya kasih ibunya. Itu anak dari bayi, farabatuhu, saya didik itu anak, saya itu kasih makan itu anak, saya kasih pakaian itu anak, yang nyata-nyata bukan anak saya, tapi wasatartu alaiha, saya tutupin aibnya istri saya tutupin aibnya anak yang baru dilahirkan oleh istri saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Maka itulah yang menjadi sebab Nabi kirim salam kepada saya, ya engkau adalah teman saya di sorga karena saya telah menutupi aib seorang muslimah. Ini ya begitu hebatnya orang. Maka sampai Nabi ya kasih kabar gembira, engkau adalah temanku di sorga karena engkau sudah menutupi aibnya seorang muslimah. Nah, itu ya diantara balasan orang-orang yang menutupi aib orang lain. Kemudian hadis lanjutan itu hadis wallahu fi aunil abdi. Ya makanal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah, ya artinya wallahu mu'innun lil abdi, Allah akan selalu menolong hambanya. Ai'anatun kamilatun, yaitu pertolongan yang sempurna. Ya dia butuh apa saja Allah tolong, dia perlu apa saja Allah kasih. Walika bi an yu'ayyidahu wa yuyassirahu ya alaihi ghada'a wahijihi, yaitu Allah berikan apa yang dia butuhkan, Allah penuhi kebutuhannya. Siapa itu? Makanal abdu, ya selama orang itu fi auni akhi, selama orang itu mau menolong saudaranya. Ketika kita menolong saudara kita orang muslim, Allah akan tolong kita. Bahkan kata Nabi itu, Allah selalu akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong orang lain. Sehingga dikatakan furidat alayya zakatut ma malakat yadi wa zakatu jahi anu aina wa asfa'a. Aku ya diwajibkan zakat oleh Allah ma malakat yadi, yang saya miliki, dari harta yang saya miliki saya diperintahkan untuk keluarkan zakat. Dari harta saya keluarkan zakat, ya keluarkan zakatnya. Wa zakatu jahi, tapi zakatnya wibawa saya, ya zakatnya wibawa saya, zakatnya harga diri saya,
an uina wa asfa'a, yaitu zakatnya saya mau menolong orang lain, saya mau membantu orang lain, saya mau menyelamatkan orang lain. Begitu. Sehingga wabil hadithi man sa'a fi hajati akhihil muslim gudiyat lahu aulam tugdo. Ya, kata Nabi, siapa orang yang berjalan fi hajati akhihil muslim, untuk memenuhi hajatnya saudaranya yang muslim, gudiyat lahu, ya maka dia penuhi itu kebutuhan saudara yang muslim, alam tugdo, atau dia nggak penuhin, ya tapi udah nyamperin saudara yang butuh bantuan, dia bantu atau nggak bantu, tapi dia udah kedatang, ya dia udah datang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, tetap Allah ampunin dosanya dari dosa-dosa yang lalu, dan Allah hindarkan dosa-dosa yang akan datang. Bahkan wa kutiba lahu bara'atan, ditulis baginya itu ada 2 kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dia terbebas daripada adab neraka jahanam dan terbebas daripada sifat nifaq. Terbebas dari neraka adab neraka jahanam berarti balasannya surga. Terbebas daripada sifat munafik, orang munafik itu tempatnya di neraka. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, innal munafiqina wal kafirina fi darkil asfali minan nar. Karena orang munafik itu nanti tempatnya di neraka, bahkan di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka, di dasarnya neraka, bersama dengan orang-orang kafir. Tapi orang yang sudah berusaha datang pengen bantu saudaranya, tapi saudaranya udah dapat bantuan dari orang lain, atau memang dia yang bantu secara penuh, atau dia bantu sebagiannya, ya tuh kudiat lahu, dia penuhin kebutuhannya aulam tugdo, atau dia gak penuhin karena udah dipenuhin kebutuhannya orang-orang lain, tetap mendapatkan ampunan dan terbebas daripada 2, ya adab neraka, 2 kebebasan, bebas dari adab neraka, bebas daripada sifat nifaq. Ada kisah apa namanya itu Sayyidina Hasan Basri, Al-Imam Hasan Basri, wahukia Anal Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa Imam Hasan Basri ba'ata jama'atan min ashabihi ila hajatil rajulin. Jadi Imam Hasan Basri ngutus, ya jamaahnya itu, ya ngutus jamaahnya, ngutus sahabatnya min ashabihi ila hajatil rajulin, untuk memenuhi hajatnya seseorang. Diutus sama Sayyidina Hasan Basri. Faqala lahum, beliau berkata kepada jamaahnya, muru bi Sabit al-Bunani, ya datanglah kalian kepada Imam Sabit al-Bunani, wa khuduhu ma'akum, ya bawalah dia, ambillah dia bersama kalian, ya datang mereka, suruh datang ke rumah Sayyidina Sabit al-Bunani. Beliau seorang qadi, beliau seorang hakim. Fa'atau Sabitan, mereka datang itu utusan Sayyidina Hasan Basri ke rumah Sayyidina Sabit al-Bunani. Faqala, ya beliau berkata, ana mu'takifun, pada saat ini saya lagi itikaf, ya saat ini lagi itikaf, kata Sayyidina Sabit al-Bunani, saya lagi itikaf, beliau lagi ada di masjid, ya di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, ya kemudian karena dibilang lagi itikaf, itu utusan Sayyidina Hasan Basri nggak bisa nemuin, ya nggak bisa nemuin. Padahal mereka diutus oleh Sayyidina Hasan Basri untuk bertemu dengan Sayyidina Sabit al-Bunani. Tapi kata Sayyidina Sabit al-Bunani, maaf saya lagi itikaf, nggak bisa diganggu. Faraja'u ilal Hasan fa akhbaruh, mereka kembali kepada Sayyidina Hasan Basri, kasih kabar, wahai Sayyidina Hasan Basri, Sayyidina Sabit al-Bunani nggak bisa diganggu, lagi itikaf. Lu lagi itikaf, nggak mau diganggu, ya nggak mau diganggu. Faqala, maka beliau Sayyidina Hasan Basri berkatakan, qulu lahu, kalian balik lagi temuin Sayyidina Hasan Basri, dia lagi itikaf, bilang sama beliau, sama Sayyidina Sabit al-Bunani, ya A'mas, amat ta'lamu anna masyaka fi hajati akhikal muslim khairun laka min hajatin ba'da hajatin. Bilangin tuh sama Sayyidina Sabit al-Bunani yang lagi itikaf, ya sampein sono, amat ta'lamu, bilang sama dia, apakah kamu tidak tahu, ya anna masyaka fi hajati akhihil muslim, bahwa berjalan menuju kepada saudara muslim untuk memenuhi kebutuhannya, khairun laka min hajatin ba'da hajatin, itu pahalanya lebih besar daripada kamu pergi haji, ya lebih besar pahalanya daripada kamu pergi haji. Udah Sayyidina Sabit al-Bunani digituin, salam dari Sayyidina Hasan Basri.
Waraja'u ila Sabit al-Bunani, mereka datang balik lagi ke masjid menemui Sabit al-Bunani yang sedang itikaf. Baru mereka kasih kabar itu. Akhirnya beliau Sabit al-Bunani mendapat salam dari Sayyidina Hasan Basri seperti itu. Ya, itu hadis Nabi disampaikan kepadanya. Fataraka intikafahu, maka dibangun langsung tinggalin intikafnya. Jadi tinggalin intikafnya. Wa dhahaba ma'hum. Nah, akhirnya beliau pergi bersama mereka. Ya, bersama mereka. Karena mereka ada perlu, ya ditinggalin tuh intikafnya. Ya, diladenin tuh tamunya. Nah, begitu. Kemudian hadis yang berikut, waruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, baik Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Apa kata Nabi? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yang memberikan manfaat kepada orang lain, baik nasihatnya, baik bantuannya, baik pertolongannya, baik ide-idenya, baik sarannya. Nah, itu orang yang lebih dicintai oleh Allah. Ya, orang yang paling dicintai, ya habun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian wa habul a'mal ilallahi azza wajal, dan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala azza wajal sururun yatudkhiluhu ala kulli muslim, yaitu ya kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hatinya orang muslim, nyenangin orang muslim, orang disenangin, orang digembirain. Nah, itu ya amal yang paling besar pahalanya dan paling dicintai Allah, nyenangin orang. Ya, nyenangin orang. Nyenangin orang itu bisa dengan sikap, bisa dengan perilaku, bisa dengan tutur kata, bisa dengan pemberian. Ya, yang intinya menyenangkan orang muslim. Au taksibuan hukurbatan, atau mengangkat kesulitannya, membantu mengangkat kesulitannya. Au takdian hudainan, atau membantu membayarkan hutangnya. Au tatrudan hujuan, atau menghilangkan rasa lapar, memberikan makan. Li'anna amsa wala an amsi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabu ilayya min antaqifa bi hada masjid sahran. Ya, aku berjalan kepada saudaraku yang muslim untuk memenuhi hajatnya, itu lebih aku sukai daripada aku harus beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Saya lebih senang menyenangkan orang, lebih senang membantu orang daripada iktikaf selama sebulan. Waman kafa qada waman kafa ghadabahu, siapa orang yang menutup marahnya, murkanya kepada orang lain, satarallahu auratah, Allah tutup aibnya, Allah tutup kejelekannya. Waman kadzama ghaidan walau sa'a an yamdiyahu lamadahu, siapa orang yang mampu meredam hawa nafsunya, meredam amarahnya di saat dia mampu melakukan, walau sa'a, sekalipun dia ingin lakukan itu, ya an yamdiyahu lamadah, maka dia tidak lakukan, ya itu malah Allahu qalbahu ridwan yaumal qiyamah, Allah isi hati nanti di akhirat itu akan keridhaan ya di hari kiamat. Wa man masama akhil muslim, siapa orang yang berjalan ke rumah saudaranya yang muslim bihajatin, untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi hajatnya, hatta yusbitahalahu, ya sampai dia tetap di situ, berada di situ, ya asbatallahu taala qadamahu yauma tazilul aqdam, nanti di hari kiamat di saat dia menjembatan di jembatan Shiratal Mustaqim, maka dia akan ditetapkan pijakan kakinya itu enggak kepleset, enggak tergelincir. Nah, itu ya orang-orang yang ada niatan untuk membantu orang lain, menolong orang lain. Wa inna su'al khuluqi ya la yufsidul amal, ya bahwa akhlak yang buruk, budi pekerti yang buruk itu akan merusak amal, ya akan merusak amal. Kama yufsidul khillul asal, sebagaimana itu cuka, ya cuka yang asam itu akan merusak manisnya madu. Kalau ada madu itu sepeles, ya kita tuangin cuka sesendok, maka madu itu akan jadi rusak, ya akan jadi asam, ya nggak jadi manis.
Nah, maka buruknya akhlak kita itu, budi pekerti kita itu akan merusak amal kita, ibadah kita, pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala haji kita, pahala sedekah kita, itu akan dirusak dengan budi pekerti yang tidak baik, dengan budi pekerti yang buruk. Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu di saat beliau menjadi khalifah, beliau itu sangat punya perhatian dalam terhadap orang-orang yang lemah. Beliau sangat mempunyai perhatian dalam kepada janda-janda yang lemah. Jadi hikayatkan, anna Sayyidana Umar radhiyallahu taala anhu kana yata'ahadul aramil, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau di saat menjadi khalifah itu yang lebih diprioritaskan adalah orang-orang janda yang tua, janda-janda yang lemah. Itu yang lebih mereka prioritaskan. Apa yang beliau lakukan Sayyidina Umar bin Khattab? Fayaskilahunnal ma'a bil-lail. Beliau itu isi tempat-tempat penampungan air mereka itu janda-janda di waktu malam. Kalau orang-orang dulu itu kan punya penampungan air karena sumbernya jauh, ambilnya itu jauh. Jadi di rumah mereka itu punya girbah, namanya itu kalau bahasa kita gentong. Ya punya gentong buat ntar dia mau istinja, mau mandi, mau wudhu. Itu di samping rumahnya itu ada gentong. Ya, Sayyidina Umar isiin tuh, janda-janda yang lemah-lemah itu gentongnya diisiin, girbahnya diisiin, penampungan airnya diisi. Yang ngisinya kapan? Di waktu malam. Ya, jadi mereka mau ambil wudhu, itu tempat wudhunya udah penuh. Ya, tempayannya udah penuh, gentongnya udah penuh. Waro'ahu Tolha dakhilan baita mra'atin lailan. Sayyidina Tolha coba amatin, tanyain, terus selidikin. Ya, beliau masuk ke salah seorang janda tua di waktu malam. Pada khala alaihan nahar. Ya, beliau masuknya di siang hari beliau tanyain tuh. Ya, faidahiyya bi'ajuz, fahiya idza ajuzun amya mab'adah. Ternyata di dalam rumah itu yang gentongnya selalu disin air di waktu malam oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai presiden, sebagai raja. Ya, ternyata begitu dilihat itu yang tuan rumahnya seorang wanita tua, udah lemah, udah rentak, buta dan lumpuh. Ya, buta dan lumpuh. Ya, kemudian beliau berkata kepada perempuan itu, apa yang dilakukan? Maisna'u hadar rujul indak, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar kepada engkau? Apa kata dia? Qalat lahu mundu kadza wa kadza yata'ahadani. Ya yata'ahaduni bima yasluhu sa'ni. Itu beliau Umar bin Khattab selalu ngisiin girbah saya, ngisiin drum saya di waktu malam. Oh ya khridul adzam minni, dia selalu mengusir ada bahaya, ada apa yang kira-kira membahayakan buat saya, itu beliau yang lakukan. Wa yagumu li baiti, bahkan waktu malam itu rumah saya disapuin sama Sayyidina Umar. Kalau bahasa sekarang disapuin, dipelin rumah saya sama Sayyidina Umar. Ya karena zaman dulu itu rumahnya pasir, tanah, ya lantainya jadi disapuin doang, sampah itu disapuin. Nah itulah ya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di saat menjadi khalifah, yang beliau prioritaskan untuk ditolong, untuk dibantu adalah orang-orang lemah. Begitulah ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang juga diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita punya rasa sifat perhatian penuh kepada orang-orang lemah, sifat kedermawanan, sifat perhatian dan kasih sayang, sehingga insya Allah kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nanti wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna.